Mobil ini tuh kondisinya jogrok selama kurang lebih 5 atau 6 tahun di bengkel. Singkat cerita, ambil mobilnya, gua swap pakai mesin K20A. Teman-teman bisa menilai sendiri harganya berapa, mesinnya berapa, mobilnya harganya berapa. Terus ya spare partnya biar tebak-tebakan aja. Kalau ngomongin Honda Jazz, emang banyak banget aliran modifikasi yang cocok sama mobil ini. Dari mulai aliran stance, statik, OEM look, hingga aliran balap. Namun Honda Jazz kali ini bisa dibilang punya modifikasi ekstrim, tapi masih enak buat harian. Honda Jazz ini milik seorang YouTuber otomotif yang sangat populer di YouTube, yaitu Lutfi Aziz. Beliau udah swap engine mobilnya dengan mesin K20 yang sama dengan Civic Type R, Integra Type R, dan Accord Euro R. Halo semuanya, nama saya Muhammad Lutfi Aziz, saya car vlogger dan car reviewer juga. Oke, jadi ini mobil di belakang saya Honda, saya menyebutnya Honda Jazz Type R. Kenapa Type R? Nanti akan dijelaskan di belakang. Ini tahun 2010, basicnya yang tipe RS. Sejarah sedikit, sebenarnya saya bukan ngebangun dari nol, karena mobil ini sebenarnya sudah dibangun sama teman saya, teman baik saya, yang sudah nge-build mobil ini di swap engine menggunakan mesin K20 Type R. Tapi mobil itu setelah digunakan sama dia, beberapa kali ada problem di mesinnya, sehingga mesinnya harus dilepas dari mobil, di overhaul, dan dia nggak mau lanjutin proyeknya lagi. Jadi alhasil mobil ini tuh kondisinya jogrok selama kurang lebih 5 atau 6 tahun di bengkel. Mobilnya di ujung berdebu begitu. Nah, singkat cerita, temen saya itu mau jual mobilnya. Akhirnya ya udah, saya ambil mobilnya, saya beli, saya lanjutkan proyeknya. Jadi posisinya tuh kemarin beli bodi mobil tanpa mesinnya. Jadi mesinnya tuh posisinya di bawah dan kondisinya udah direcah, berantakan gitu. Jadi kemarin harus kita rakit lagi, kita belanjain kayak metalnya, kita beliin baru, ring pistonnya kita beliin baru, terus kita blueprint lagi mesinnya, lalu kita beliin packing set baru, kita hitung lagi kompresinya, dan ya perintilan lah, dipasang-pasang lagi sampai akhirnya bisa nyala mobilnya. Pengalaman menarik pas ngebangun mobil ini, karena mesinnya itu udah terlalu lama dibongkar, jadi posisinya tuh ada beberapa parts yang miss, yang hilang gitu, karena udah terlalu kelamaan, 5-6 tahun mobil ini jogrok. Jadi kita kemarin cari per rocker arm tuh kita mesti cari. Kita nggak dapat baru, kita dapatnya di copotan dari mesin K20 Type R juga, karena per rocker armnya beda tuh. Akhirnya kita udah dapet. Habis itu mobil udah jalan, udah selesai. Kondisinya pas saya beli itu ECU menggunakan Haltech PS1000. Dia udah standalone. Tapi pas mobilnya nyala, pas dyno itu sebenarnya semuanya nggak ada masalah, aman. Waktu itu dapat 301 bhp dynonya, hasil dynonya. Setelah dipakai jalan, kita trial error, kita tes mobilnya. Ketika kita masuk di gigi 4 gitu ya, begitu VTEC-nya masuk itu tuh kayak delay. Setelah cari tahu ternyata sepertinya ECU Haltech PS1000-nya itu ECU tua yang sudah ya mungkin ada kerusakan di motherboardnya apa segala macam. Tanya-tanya, kalau kita kirim ke Australia harganya mahal untuk repair si ECU-nya. Akhirnya kita putuskan untuk ganti ECU baru. Jadi ini sekarang ECU-nya pakai Max ECU yang street. Sebenarnya pas beli itu udah dapat dash Respect IQ3. Cuman karena pakai Max ECU, Respect IQ3-nya itu nggak bisa dipakai. Jadi itu harus dipakein converter, dan converternya harga mahal. Jadi daripada beli converter dan kita mempertahankan Respect yang jadul itu, akhirnya kita ganti juga pakai dash yang AIM. Jadi AIM yang MXS itu udah full color, kita bisa banyak desain yang bisa kita input sendiri, kita bisa colok pakai laptop, kita bisa mau macam-macam lah, kita bisa atur temanya, bisa kita set segala macam. Ya itulah kurang lebih.
Oke, di eksterior ini velg sebelumnya bukan pakai velg ini baru aja beberapa minggu lalu kita ganti. Kita pakai Paco Wheels, ini yang RCX Kelimutu. Tapi saya special request minta dicetin dengan warna light gold dengan finishing matte seperti ini. Jadi kalau beli di Paco nggak ada nih yang warna seperti ini nih, karena request sendiri untuk minta dicetin. Big brake kit pakai spoon yang monoblock, disc brake-nya pakai endless, terus habis itu kampas remnya juga pakai endless. Ini ET-nya 40. Ini lumayan mepet juga nih antara velg dengan big brake kitnya. Pas kita fitting ternyata aman, jadi kita pakai jalan dan ini aman. Bannya pakai Bridgestone Potenza RE003 205 50 R16. Terus kalau kayak coilover kita pakai Yellow Speed Racing. Terus sisanya sih standar sih, kayak support shock masih pakai bawaan standar, link stabil juga standar, ya gitu-gitu aja sih. Bumper sebenarnya pas saya dapat ini bumpernya menggunakan fog lamp, cuman akhirnya saya beli bumper baru lagi yang nggak pakai fog lamp. Jadi ini ada yang generasi awal yang nggak pakai fog lamp, jadi kayak lebih clean aja gitu tanpa fog lamp. Kap mesin ini kita custom pakai karbon, jadi ini karbon vakum, luar dalam karbon, bukan karbon fiber. Terus ininya kita pakai karbon juga, spion, cover spion aja sih. Body sih standar ya, side skirt standar. Ini side skirtnya Jazz RS, terus spoiler di belakang kita custom yang rada ke atas gitu modelnya, nggak ada brandnya apa sih, maksudnya custom aja model sendiri. Dan itu karbon juga. Di bawah bumper belakang tuh ada diffuser kecil gitu, bawaannya itu juga di cover karbon. Oke, di interior yang udah dimodifikasi ada beberapa cover karbon di dashboardnya. Terus jok kita pakai Bright yang Lomex. Habis itu ada seatbelt 4 poin dari OMP. Nah, parts yang susah didapat itu yang si setir Orido Style. Ini sekarang lumayan jarang barangnya untuk bisa didapetin dan harganya juga cukup tinggi. Ini dapetnya sih dulu ya, jadi dulu masih oke lah harganya. Sekarang harganya udah nggak masuk akal. Setir Orido Style, terus tadi pakai AIM Dash yang MXS. Terus ECU pakai Max ECU. Jok ini semi bucket, jadi dia bisa tetap recline, jadi kita masih bisa atur ke kerebahannya. Jadi lumayan sempit tapi cukup oke lah, cukup oke digunakan. Oke, jadi basicnya mobil ini pakai mesin L15, Honda L15 SOHC, 1500 cc. Tenaganya standarnya Jazz itu kurang lebih 120-an horsepower lah ya. Nah, sekarang ini gua swap pakai mesin K20A. Ini punya Type R. Sebenarnya ini basicnya dari Accord Euro R, tapi Accord Euro R sama Civic Type R itu basically mirip lah, sama konstruksi mesinnya. Dia cuma ada beberapa parts yang beda seperti di intake, sama ada beberapa desainnya yang beda. Tapi kalau lihat dari Wikipedia gitu ya, tenaga Accord Euro R sama Type R itu kurang lebih sama, cuman dia beda grafik dynonya aja. Nah, ini sekarang jadi pakai K20A, mesinnya 2000 cc, 4 silinder tetap ya, 4 silinder 2000 cc, jadi DOHC. Tenaganya yang biasanya standarnya Jazz itu 120-an HP, sekarang jadi 306 horsepower. Torsinya itu kurang lebih sekitar 300-an Nm. Udah sih sebenarnya dari begini. Fuel rail udah, injektor udah. Jadi bener-bener tinggal kita angkut ke sini, kita masukin ke ruang mesin Honda Jazz G8 yang sangat sempit ini. Mesin ini memang udah didapetin seperti yang tadi sebelumnya saya udah cerita. Mesinnya udah pernah dipasang di mobil ini. Jadi mesin ini udah pernah kepasang, tapi waktu itu posisinya pas saya beli mesinnya lagi dibongkar. Jadi kita pasang lagi, ini kita nge-build-nya di AHT Garage. Kebetulan emang AHT Garage bengkel yang biasa pegang saya dari zaman dulu balapan, dari zaman drifting. Jadi emang udah klop, di sana bisa rebuild semuanya, bisa tuning juga, bisa ngedyno langsung di situ. Jadi one stop service kita bisa kerjain semuanya di sana. Oke, jadi untuk modifikasinya, karena ini bukan mesin bawaannya Honda Jazz, jadi kita memang harus beberapa kali
mengcustom posisinya ya untuk bisa dipasang di Honda Jazz. Kayak engine mounting ini kita pakai H-Sport, tapi ini bukan engine H-Sport dari mesin K20 untuk bodi GE8 atau Jazz. Tapi ini kita pakai engine mounting dari Honda CR-Z yang kita custom lagi untuk bisa duduk di Honda Jazz. Jadi engine mounting bawaannya Jazz itu kita perlu ada beberapa adjustment untuk bisa dipasang engine mounting dari konversi yang untuk mesin K20 ke mobil Honda CR-Z. Terus kalau untuk mesinnya sendiri yang udah kita ganti itu seperti piston itu kita udah ganti yang high com, ini kompresinya 12-an lah, sekitar 12, sekian kompresinya. Kalau bawaannya mesin ini tuh harusnya 11,7 piston standarnya. Kita piston pakai Wiseco, ring pistonnya juga kita pakai Wiseco. Stang pistonnya pakai K1 Technologies, yang standar itu atasnya. Cam standar, pair clap kita masih standar, clap kita masih standar. Yang kita ganti itu metal duduk, metal jalan kita pakai ACL race bearing. Terus habis itu head startnya kita pakai ARP. Terus parking setnya kita pakai Cometic. Sisanya ya paling gini, ya custom air intake kita pakai open air filter, pakai KNN. Terus radiator kita custom juga posisinya, jadi ini harus dipotong posisinya untuk bisa muat intake-nya yang nongol ini. Terus radiator juga rada maju ke depan, kondenser AC juga sedikit maju ke depan. Ya banyak fabrikasinya lah, banyak customnya untuk bisa masukin mesin K-Series ke bodi Honda Jazz GE8 ini. Wah, ini yang tidak pernah saya spill di video saya. Karena ya mungkin kalau dihitung dari parts yang nempel sekarang ya lumayan lah. Tapi kisaran berapanya mungkin teman-teman bisa menilai sendiri, harganya berapa, mesinnya berapa, mobilnya harganya berapa. Terus ya spare partnya biar tebak-tebakan aja. Nah, kita mau coba launch controlnya nih. Pesan untuk bangun mobil impian, sebenarnya mulai dulu aja karena jalannya itu pasti ada perlahan-lahan. Kita set ekspektasi kita juga yang sesuai dengan kemampuan kita supaya nggak terlalu over budget untuk ngebangun mobilnya, supaya mobilnya juga bisa dinikmati, tidak over budget dan enak juga dilihat. Jadi itulah hasil modifikasi dari Honda Jazz dengan mesin Boss ini. Meskipun kencang, tapi masih enak buat harian dan sangat reliable. Kira-kira modifikasi kayak gini udah habis berapa ya? Coba tulis di kolom komen.